Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gendut Jamus Aulia dari absen 25 dan dari kelas 11B. Pada kesempatan kali ini saya ingin menampilkan sebuah video storytelling mengenai politik pintu terbuka, yaitu sebuah kebijakan dari Belanda pasca adanya pertentangan keras terhadap kultur stelsel atau tanam paksa yang dilakukan oleh pihak Belanda. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi, apa yang dimaksud dengan politik pintu terbuka? Politik pintu terbuka adalah sebuah kebijakan dari pemerintahan Belanda di mana wilayah Hindia Belanda itu terbuka kepada pihak-pihak asing untuk menanamkan modal di wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1870, di Indonesia mulai dilaksanakan politik kolonial liberal yang sering disebut politik pintu terbuka atau open door policy. Sejak saat itu, pemerintah Hindia Belanda membuka Indonesia bagi para pengusaha asing untuk menanamkan modalnya, khususnya di bidang perkebunan. Jadi, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa pasca kebijakan kultur stelsel yang banyak sekali ditentang terutama oleh golongan pengusaha atau golongan liberal, kemudian dilanjutkan dengan kebijakan selanjutnya, yaitu kebijakan politik pintu terbuka, di mana Hindia Belanda bebas untuk ditanami modal oleh orang-orang liberal atau orang-orang pengusaha. Sejarah dari politik pintu terbuka sendiri diawali dari tahun 1870, di mana Hindia Belanda itu dikuasai oleh pihak dari orang liberal atau pengusaha. Nah, hal ini disebabkan karena adanya Traktat Sumatera, di mana pihak Hindia Belanda itu memiliki perjanjian dengan pihak Inggris, di mana Inggris akan meninggalkan wilayah Hindia Belanda dan kemudian Belanda akan memperluas wilayah sampai ke wilayah Aceh. Dengan ditinggalkannya wilayah Nusantara oleh pihak Inggris, Inggris meminta agar diterapkannya liberalisme di wilayah Indonesia atau Hindia Belanda pada masa itu. Dampaknya, kemudian muncul yang namanya swastanisasi wilayah Hindia Belanda. Golongan liberal itu diperbolehkan untuk menanam modal, terutama dalam bentuk perkebunan. Salah satu komoditas yang kemudian muncul diantaranya adalah komoditas-komoditas yang laku di pasaran internasional pada masa itu. Komoditas tersebut diantaranya muncul pada perkebunan, kopi, teh, tebu, kina, kelapa, coklat, tembakau, kelapa sawit, dan lain sebagainya. Kemudian, mereka juga mendirikan pabrik seperti pabrik gula, pabrik coklat, pabrik teh, rokok, dan lain sebagainya. Di samping adanya pendirian pabrik maupun perkebunan, juga keluar yang namanya aturan-aturan yang dinamakan Undang-Undang Agraria dan kemudian Undang-Undang Gula. Ada 3 aturan yang kemudian menjadikan dasar dari peraturan politik pintu terbuka. Di antaranya 1. Undang-undang perbendaharaan ini membahas mengenai mewajibkan anggaran belanja Hindia Belanda yang disahkan oleh parlemen dan melarang mengambil keuntungan dari tanah jajahan. Kemudian yang kedua, ini membahas mengenai peraturan perpindahan perusahaan ke tangan swasta. Yang kemudian terakhir ada yaitu Undang-Undang Agraria atau Pertanahan yang menetapkan dasar-dasar politik tanah. Kemudian, apa faktor pendukung dan akibat yang ditimbulkan dari kebijakan politik pintu terbuka? Yang pertama, faktor pendukung mengapa muncul yang namanya politik bentuk keterbukaan. Yaitu yang pertama, Jawa menyediakan tenaga buruh yang murah. Jadi dengan adanya populasi Jawa yang sangat besar, pihak Belanda untuk mengeksploitasi dalam hal sumber daya manusia. Kemudian, banyaknya modal yang tersedia karena keuntungan sistem tanam paksa yang berlebihan. Jadi, dengan adanya sistem tanam paksa yang sebelumnya dilakukan, itu memungkinkan Belanda mendapatkan modal yang sangat besar yang kemudian dimanfaatkan untuk membangun perkebunan, membangun industri, dan lain sebagainya guna menopang kebijakan politik pintu terbuka. Kemudian adanya
bank-bank yang menyediakan kredit bagi usaha pertanian, pertambangan, dan transportasi. Itu juga mendorong adanya politik pintu terbuka. Faktor pendukung terakhir adalah kekayaan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia. Yang kedua, akibat yang ditimbulkan dari kebijakan politik pintu terbuka. Yang pertama, terjadi perubahan kehidupan masyarakat. Jadi dengan adanya politik pintu terbuka, swastanisasi itu memungkinkan adanya perubahan kehidupan masyarakat. Salah satunya, Indonesia kemudian mengenal sistem upah. Kemudian yang kedua, timbul solidaritas antar etnis bumi putra atau penduduk pribumi, sehingga mulai ada embrio nasionalisme. Politik pintu terbuka atau swastanisasi dia juga melakukan perpindahan orang-orang di berbagai wilayah untuk memenuhi tenaga kerja di berbagai perkebunan. Dengan adanya pemerataan tersebut kemudian memungkinkan orang-orang dengan etnis yang berbeda itu saling mengenal dan kemudian memunculkan adanya solidaritas di antara etnis-etnis yang kemudian ditaruh di beberapa perkebunan yang kemudian membawa dan kemudian menghasilkan yang dinamakan embrio nasionalisme. Yang ketiga, meningkatkan peranan bahasa Melayu dan bahasa daerah lain di kalangan pengusaha atau penguasa. Jadi dengan adanya sistem upah, dengan adanya sistem mempekerjakan pribumi, maka mau tidak mau penguasa juga harus memiliki keahlian bahasa untuk memberikan penekanan terhadap orang-orang yang di bawahnya. Jadi kemudian ada peranan dari bahasa Melayu dan bahasa daerah. Kemudian yang keempat, kehidupan penduduk merosot tajam. Karena adanya yang sebelumnya itu sistem tanam paksa dilanjutkan dengan politik pintu terbuka ini, kemudian adanya eksploitasi rakyat secara besar-besaran. Oke, saya rasa materi yang dapat saya sampaikan cukup segini saja. Jikalau ada salah pengucapan atau kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Getur Jamal pamit undur diri. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.